Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Masih semangat ya? Masih. Oke, sip. Jangan lupa ketik kelas, spasi nama lengkap, spasi nomor absen. Oke? Aturan ini. Wae. Wae. Duduk di meja, Bu. Jadi kan spasi ketik. Sudah mungkin. Ahwa, halo? Turunan. Kesia. Kesia, mana videonya? Dava. Oke, ada Malia, Resti, Ardira, Ahmad, Fairullah, Ismail. Hore, ada Nur Faiza. Halo Nur Faiza. Hai, ayo lihat ke Zoom. Oke, sip. Nur Faizah, sip. Dayinta, Dwi Putra, Sarif. Jangan ngantuk, Sarif. Halo, Sarif. Sarif, semangat. Endang. Tertia kemana ini? Kalista. Jangan tinggalkan Zoom ya, Tertia. Farah. Zefira. Najla. Kesia. Almira. Dava. Keisara mana ya? Ya. Dava mana videonya? Berlita. Ahnaf Zada. Acamapita. Lenita. Alia. Oke. Rajendra. Fatian. Rambutnya masih belum espero ya? Oh ya, ini sudah bel. Berarti kita mau mulai jam pertama. Jadwalnya prakarya bersama Ibu Eti Erika Wati SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya dari koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah.
Kita ketemu lagi di pembelajaran prakarya sudah ketiga kali ini ya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian menuliskan nomor absen, nama lengkap, kelas, dan nomor absen ya. Sudah? Ya. Kali ini kita masih membahas mengenai serat, yaitu serat alam. Yang kemarin kita bahas sudah sampai makram ya. Masih ingat makram? Masih ingat apa lupa? Masih ingat apa lupa? Lupa. Nanti dibaca lagi ya bukunya ya untuk belajar. Jadinya nggak lupa. Biar kalian besok kalau praktek itu sudah paham dan sudah tahu. Kalian itu tugasnya nanti praktek membuat kerajinan dari serat alam. Serat alamnya dari tumbuhan dulu. Minggu depan kita baru akan masuk ke yang hewan. Jelas ya? Bu Eti mulai saja. Sambil diperhatikan ya. Langkah-langkah ya kita ulang. Sebentar ya. Dari langkah-langkah. Langkah. Ke atas. Nah. Apa? Yang gue ke
Nanti, Bu Eti ulangi ya, maaf ya. Nanti tugas kalian, jangan tanya, Bu, tugas terstrukturnya apa? Jangan, tapi dengarkan. Tugas nanti yang akan kalian bikin, yaitu membuat kerajinan dari bahan serat alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Kalian mencari bahan bakunya itu yang berada di lingkungan rumah. Dikumpulkannya 1 minggu yang akan datang, tetapi hanya foto-foto langkah pembuatan dan hasil. Jelas? Jelas ya? Untuk tugasnya, nanti tidak ada, tetapi tugasnya itu membuat kerajinan yang akan dikumpulkan 1 minggu yang akan datang, tetapi kalian hanya mengirimkan foto langkah pembuatan dan hasilnya. Sudah jelas sampai sini tentang tugasnya? Ya. Sekarang Bu Eti akan mengulang. Ada satu anak yang saya nyalakan. Bisa jauh. Ya. Mengulang langkah-langkah pengolahan serat ada 4. Yang pertama, pemintalan benang. Kemarin sudah ya, silakan disimak buku paketnya. Ya, simak buku paketnya. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Kapas itu adalah bahan baku utama untuk pembuatan benang. Ya. Kapas itu apa? Kapas itu yang ada di buku ada gambarnya kalau belum pernah melihat. Contohnya ya. Terus berikutnya, yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Itu ada 2 macam. Yang pertama itu manual dan yang kedua yang menggunakan mesin atau modern. Biasanya kalau manual itu hanya menggunakan tenaga manusia. Tetapi kalau misalkan menggunakan mesin, itu biasanya sudah di pabrik-pabrik ya. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya penggulungan benang supaya benang itu tidak bundet-bundet. Sudah tertata rapi, kalau dipakai tidak usah ngolor-ngolor yang masih bundet-bundet. Jelas ya? Berikutnya. Berikutnya pencelupan warna. Kalian pernah melihat benang yang berwarna-warni? Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada ungu, ada kuning. Nah, itu melalui pencelupan warna sehingga membuat benang itu menjadi ada warna yang pekat dan tidak luntur. Kalian kalau menjahit baju, pasti itu disesuaikan dengan warna benangnya. Misalkan warna hijau, benangnya juga warna hijau. Hitam juga warna hitam. Itu adalah dari pembuatan benang yang diwarna-warni. Berikutnya, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Kalian sudah pernah lihat orang menenun benang menjadi kain belum? Belum. Kalau belum, kalian boleh melihat di YouTube besok cara penenunan benang menjadi kain. Kalau kalian suka melihat bolang, itu di TV, bolang si bolang, ya, itu biasanya di daerah-daerah Sumatera itu masih menggunakan tenaga manusia atau manual untuk pembuatan kain dari benang, ya. Berikutnya,
Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Kalian pas SD sudah pernah praktek membuat batik tentang ikat celup? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, kalau belum, kalau kita sudah ketemu, ada waktu, nanti kita akan praktek bersama-sama membuat batik dengan teknik ikat celup. Berikutnya, Bu Eti akan membahas mengenai makram, yang kemarin sudah Bu Eti ceritakan. Makram adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. Pas kamu masih SD, ada bakul mainan yang itu ada bahan bakunya dari benang ya, yang bisa dibuat gelang-gelangan. Pernah? Pernah membeli? Ya, pernah membeli ya. Makram berarti kerajinan tali simpul, di mana dengan keahlian menyimpul tali, baik 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah karya kerajinan yang selain berfungsi sebagai benda pakai juga mempunyai seni yang menarik. Yang menarik ya, berikutnya. Ini contoh dari makram. Itu adalah contoh dari makram. Sudah jelas ya makram itu apa ya? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Ya, sudah. Contohnya itu seperti itu. Pas SD pasti kamu sudah pernah membuat, tapi buat gelang biasanya. Ya tidak? Pernah? Pernah membuatnya? Ya, berarti kalau kita praktek, kalian sudah paham. Berikutnya yang Bu Eti akan bahas yaitu sulam tapestri. Ya. Sulam tapestri itu berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin yaitu tapestrum yang mengandung arti sejenis sulam yang memiliki banyak teknik yang berbeda. Di sulam itu besok kalian kalau sudah ketemu Bu Eti kita belajar sama-sama membuat sulaman ya. Ya, meskipun Bu Eti nggak bisa, tapi kita belajar sama-sama. Nanti ada sulam tikam jejak, jelujur, terus duri ikan, mawar, itu biasanya yang ada pada sulam dasar. Nanti kita latihan dulu itu. Berikutnya, tapestri digunakan untuk membuat atau menghias perkakas rumah tangga seperti korden, karpet, dan hiasan dinding. Tapestri merupakan hiasan cetak dengan bentuk yang bergelombang serta dengan menggunakan warna yang bervariasi. Sehingga kalau menggunakan warna yang bervariasi itu, kalau yang suka warna-warni itu akan menciptakan daya tarik tersendiri ya. Ya, tapestri pada umumnya dikerjakan pada sejenis kain yang tentunya dapat dihitung berlubang dan bercorak kotak. Model tapestri pada kanvas yang sangat terkenal adalah, tuh dibaca apa? Kelihatan ya tulisannya ya dari situ ya? Kelihatan? Kelihatan? Ya. Berikutnya contoh dari tapestri. Nah, itu contohnya kayak membuat anyaman, tetapi itu menggunakan benang. Ya, dipahami, coba itu dilihat gambarnya. Di buku ada ya, kalau di media pembelajarannya Bu Eti terlalu kecil, di buku ada, di buku cetak. Berikutnya, nah itu adalah contoh dari orang yang membuat kain dari benang. Ya.
Dilihat dulu itu. Berikutnya, proses produksi kerajinan bahan serat. Ya, kemarin sudah Bu Eti itu ya, jelaskan. Nah, itu bisa dipahami. Menjahit, kalian sudah pernah lihat orang menjahit? Sudah? Menjahit itu menggabungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa terlewati oleh jarum dan benang. Itu adalah menjahit. Syarif ngantuk ya? Syarif ngantuk? Sudah mandi? Lebih semangat lagi ya, jangan ngantuk ya. Nanti kalau Bu Eti ditinggal ngantuk sedih. Ya, mengikat. Kemarin sudah. Nah, sekarang Bu Eti akan putarkan video ya. Silahkan kalian melihat. Ya, ini adalah ulasan dari kemarin kita belajar. Nanti Bu Eti akan kasih tahu kamu video tentang pembuatan karya, silahkan disimak. Ya, jangan ngantuk. Sebentar. Kameranya lag banget ya. Nah, itu. Kurem. Silahkan di itu. Dipahami ya dan dilihat. Iya, Dewi nang espero nang itu Sebentar ya. Ini kayak tak. Nah, silakan dipahami, dilihat itu adalah pembelajaran ulasan dari kemarin. Sebelum kalian itu nanti akan praktek Indonesia ya. memiliki kekayaan alam yang sangat limpah. Kekayaan alam ini tentunya menghasilkan banyak alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Salah satunya yaitu kerajinan berbahan serat. Nah, ini dia beberapa contoh kerajinan berbahan serat alam. Bagus bukan? Itu adalah contoh-contoh dari kerajinan serat alam yang akan kita bikin nanti. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu bahan serat. Nah, coba kita perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Itu yang kemarin Bu Eti ajarkan. Jadi, bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya seperti yang ada di gambar tadi, yaitu serat kapas, serat kayu, serat ulat sutra, dan lain-lain. Kita lanjut ke jenis-jenis bahan serat. Jenis bahan serat itu ada serat alam, ada buatan. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bahan serat alam. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah melalui proses dan penambahan bahan kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Tapi fokus kita kali ini yaitu tentang serat tumbuhan dan hewan saja. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya, biji kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam adalah batang anggrek, batang melinjo, mahkota dewa, beringin, rosella, pohon rami, flax, jute, henep, burena, naf, dan sun. Yang ketiga adalah serat daun. Contohnya mendong, nanas,
Pandan duri, eceng gondok, abaka, silal, Pandan duri. dan henequin. Yang terakhir adalah serat dari buah. Contohnya, serat dari buah kelapa. Lanjut, serat yang kedua adalah serat dari hewan. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stafel dan filamen. A. Serat dari stafel. Stafel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya adalah hewan-hewan berikut ini. Yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Oke, yang terakhir kita bahas adalah bagaimana sih karakteristik dari bahan serat itu. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Yang terakhir adalah serat wool, mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Itu yang Thanks for membahas tentang kemarin. Setelah itu akan Bu Eti tontonkan video cara pembuatan bahan dari sabut, dari ini dulu, pelepah pisang ya. Besok kalian itu boleh milih dari tumbuhan, ada biji, ada kapak, ya ada biji, ada batang, ada daun, dan ada buah. Kalian membuatnya hanya satu. Kalian boleh lihat di YouTube cara pembuatannya ya. Silahkan, ya. Silahkan dilihat. Kering. Itu Akan menggunakan saya bahan baku dari batang ya. Yang di sini adalah dari bahan baku pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kebun pisang saya. Saya mau mengambil pelepah batang pisang yang sudah kering. Akan saya jadikan prakarya. Ini itu adalah pelepah sudah pisang. kering, kita Nanti kalian potong. Kalian lihatnya yang sudah kering ya. Boleh kalian Seperti praktekkan besok. Ambilnya yang sudah kering dulu, jangan yang masih basah. Kita lihat bisa isi belakang. Yang sudah Anak pisang semis kering banget. buat tali, Tapi kalau apa? buat perangkat. Jadi yang akan saya buat Lihat adalah ya, dilihat ya, dan diperhatikan ya. Jelas ya. yang kita buat dari pelepah pisang
yang sudah kering sebagai hiasannya. Itu alat dan bahan yang digunakan ada gunting, Bahan-bahan yang saya lilin, sediakan ada korek, adalah ada pelepah lem, pisang yang sudah ada kering, hiasan-hiasan. kemudian ini kaleng bekas tabungan yang sudah tidak terpakai. Itu Bisa ada kaleng diganti ya, dengan kaleng yang tidak terpakai susu ya, atau kaleng yang lain ya, yang ukurannya yang lebih kecil atau bahkan yang dijadikan ukurannya objek lebih utamanya. besar. Kemudian lilin, korek, kemudian ini ada lem tembak, kemudian pita-pita atau kancing-kancing yang sudah Itu tidak hiasannya terpakai, ada kancing dan baju yang sudah air tidak terpakai. yang kita gunakan untuk merendam pelepah pisang yang sudah kering ini. Ayo kita lanjutkan bagaimana cara kerjanya untuk membuat tempat pensil yang cantik. Langkah pertama, pelepah pisang yang sudah kering ini kita potong atau apa sih? Yaitu langkah pembuatannya, dipotong dulu, disobek, disesuaikan nanti dengan kaleng yang tadi Sesuai dengan selera. ada di situ. Kalau sudah disobek seperti ini, kemudian kita rendam di dalam air. Rendamnya jangan cuma sebentar saja ya, jangan lama-lama lah. Untuk tujuannya hanya untuk melemaskan dari Itu tujuannya pelepah untuk pisang melemaskan yang tadi. batangnya biar bisa dibentuk dengan rapi. Setelah sekitar 3 menit atau 5 menit kita ambil, biar tidak terlalu basah ya, hanya cuma melemaskan saja. Kita tiriskan Kalau tempat sudah yang kering. direndam, ditiriskan dulu, jangan langsung digunakan ya. Kita Nanti masih ambil ada air-airnya. pelepah yang sudah kita rendam tadi, 3 helai seperti ini, kemudian kita ikat ujungnya ini juga, kemudian kita kepang, kita buat kepang seperti mengepang rambut ya. Caranya pelepah yang tadi sudah kita ambil ini, 3 helai ini kita kepang seperti ini ya, terus sampai selesai. Ini adalah tali yang sudah kita buat. Itu adalah hasil yang tali seperti yang tadi ini. sudah dikepang-kepang. Langkah selanjutnya kita ambil ini kalengnya, bisa kaleng susu atau kaleng apa saja ya, yang ukurannya lebih kecil atau ukurannya lebih besar dari ini, jadi sesuai selera. Jadi kebetulan saya punya bekas tabungan anak saya yang ini sudah rusak, kemudian kita pukul-pukul ya bagian sini biar tidak tajam. Langkah berikutnya adalah kita kasih ini talinya, kita lilitkan di bagian bawahnya dengan cara kalengnya ini kita kasih lem tembak ya. Kita bakar lem tembaknya ya, kita tempelkan di ini. Itu menggunakan lem tembak yang dibakar terlebih dahulu. Kita letakkan ujung dari tali di atas lem. Jadi kita bakar kembali lem tembaknya
kita teteskan di kaleng seperti ini. Kemudian jangan terlalu lama, langsung kita tempelkan. Seperti ini. Terus sampai habis. Ya, sampai habis, sampai selesai talinya. Kemudian ujungnya kita yang tidak bagus ini kita potong, kemudian ujungnya kita rekatkan ke kaleng. Seperti ini hasilnya. Ini baru satu talinya, karena talinya agak panjang, jadi bisa sampai 3 lingkaran. Ya itu tadi yang Kita taruh lem tembak di sepanjang buat bagian badannya yang tidak. Kemudian kita tempelkan pelepah pisang di sini seperti ini. Dirapikan dulu. Jadinya seperti ini. Yang bawah adalah talinya. Jadinya seperti itu ya setelah digunting. Pelepahnya. Biar kuat di sepanjang dalamnya ini, nanti tadi itu dikasih lem ya, lem tembak, Supaya kuat itu dikasih lem posisinya ini kuat. biar tidak copot-copot. Kemudian yang atasnya kita lanjutkan, kita beri tali seperti ini biar ada variasi. Kemudian yang ujungnya kita potong. Kita sambung lagi, setelah tali kita sambung dengan pelepah pisang yang sudah. Ini sudah jadi. Itu hasil jadinya. Kotak pensil dengan Tinggal pelepah kita pisang. hias, kasih pita atau kasih manik-manik atau kancing baju. Kita kasih manik-manik ya, tempelkan Kasih di hiasan pembatas ini biar tidak kelihatan pembatasnya. supaya menutupi tadi lemnya yang tidak rapi. Bentuknya seperti ini, dikasih manik-manik. Sekarang kita tinggal kasih pita ya, biar kelihatan lebih cantik. Kita tambahi pita-pita yang sudah tidak terpakai sebagai penghias dari tempat pensil ini. Ini nanti kita taruh seperti ini ya, biar kelihatan lebih manis. Ya, kita tempelkan pitanya, kita tata ya, kelihatan cantik. Sudah cantik ya itu ya. Nah, itu Sudah hasil jadi jadinya. tempat pensil Tempat hasil pensil, karya Bunda hasil Ira. karya dari serat tumbuhan yang berasal dari Inilah batang. karya dari Bunda Ira. Tempat pensil ada 2 Sudah macam. jelas sampai sini cara pembuatannya? Yang satu Sudah jelas ya? Ya. Besok kalian itu tugasnya membuat hasil karya dari serat tumbuhan, boleh itu biji, boleh itu batang, boleh itu daun, dan boleh dari serat buah. Ya,
Yang dimaksudkan Bu Eti bukan buah-buahan yang seperti kalian makan seperti pepaya, mangga, bukan ya. Tetapi yang dimaksudkan yaitu ya kelapa. Sabutnya boleh dimanfaatkan, batoknya juga bisa dimanfaatkan. Jelas ya? Kalian besok membuatnya. Ini nanti tugas terstrukturnya, kalian itu membuat kerajinan dari bahan serat tumbuhan. Kalian nanti mulai mencari seratnya yang mau kalian bikin. 1 minggu yang akan datang, pas hari Seninnya, Selasanya, kalian itu sudah mengumpulkan tentang kerajinan yang kalian bikin. Hanya yang dikirimkan Bu Eti, hasil jadi dan proses pembuatannya. Jelas? Yang dikirimkan di grup, ya, itu hanya proses pembuatan dan yang sudah jadi. Jelas ya? Jelas? Kalian bebas, boleh membuat apa saja, ya, boleh hiasan dinding, boleh benda pakai, boleh, atau kerajinan-kerajinan yang bisa dimanfaatkan. Contohnya tadi ada kotak pensil, boleh membuat dompet, boleh membuat tas. Paham sampai sini ya? Jadi tugasnya kalian itu dikumpulkan 1 minggu yang akan datang, tetapi yang dikumpulkan hanya proses pembuatan dan hasil karyanya. Jelas sampai sini anak-anak? Jelas? Jelas apa masih bingung? Ya, jelas ya. Itu nanti dikirimnya di grup mapel per kelas. Jadi kalau yang 7A, kirimnya 7A, yang 7B, 7B, dan seterusnya. Bu Eti harap kalian itu membuat sendiri-sendiri di rumah. Karena proses pembuatannya nanti itu juga ada nilainya. Ya. Jadi dibuat sendiri-sendiri, nanti fotonya kalian sedang membuat, bukan orang tuamu yang membuat, tapi kalian yang membuat ya. Jelas ya? Jelas? Ya, nanti mulai hari ini kalian cari seratnya dulu. Yang sudah kering, jangan yang masih basah. Yang sudah kering, nanti kalian mulai membuatnya. Proses pembuatannya itu difoto, ya. Proses pembuatannya itu difoto, ya. Langkahnya 1, 2, 3, 4, diedit dijadikan 1. Nanti hasilnya bawahnya boleh. Sudah jelas ya sampai sini ya? Sudah? Sudah jelas? Ya. Terima kasih, waktunya sudah habis. Bu Eti berpesan, kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana. Ikuti protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang banyak gizinya, supaya kalian itu tetap sehat. Semangat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.